Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 Statistika akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Ya, di sini ada anggota-anggota kami, Evi Susanti, Besti Anjali, Ginar Nurasi, Cindy Aulia, dan saya, Norbert Elwi Artahadi. Oke. Latar belakang dari penelitian kami eh, didasari oleh bagaimana fakta bahwa fenomena sosial termasuk perilaku konsumtif mahasiswa, khususnya mahasiswa perantau, dalam mengatur keuangan itu membuat mahasiswa rentan mengikuti gaya hidup yang konsumtif, mengikuti seperti tren-tren yang ada di media sosial, serta lingkungan pergaulan dari masing-masing orang tersebut. Dan melalui penelitian kami yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Anak Kos Terhadap Perilaku Konsumtif, Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Sekolah Vokasi IPB University, statistika digunakan untuk menganalisis pola pengeluaran mahasiswa dan menguji hubungan antara gaya hidup dan tingkat konsumsi melalui analisis deskriptif dan inferensial. Dan dengan pendekatan ini, kami mengharapkan semoga informasi yang dapat terukur dapat dipertanggungjawabkan untuk perilaku konsumsi mahasiswa. Nah, ini adalah rumusan masalahnya, dapat dibaca dan sebenarnya ada tujuan. Jadi, intinya rumusan masalah dari eh, penelitian kami itu bagaimana kita para mahasiswa program studi akuntansi dalam pengeluaran di kos di tinggal di kos dan bagaimana pola konsumsi yang mereka lakukan dan apa gaya hidupnya. Dan tujuannya untuk mengetahui gambaran gaya hidup dan lifestyle dari masing-masing mahasiswa tersebut dan perilaku konsumtif mahasiswa serta menganalisis pengaruh gaya hidup yang disimbolkan dengan X secara signifikan terhadap perilaku konsumtif yang disimbolkan dengan Y. Nah, lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan menggunakan Google Form dengan responden mahasiswa yang berstatus aktif mahasiswa IPB khususnya anak kos. Waktu penelitian selama sekitar 10 hari dengan menyebarkan link kuesioner secara online. Dan objek dari penelitian ini berfokus pada psikologi perilaku ekonomi manusia yang ada variabel bebas X seperti gaya hidup, frekuensi nongkrong, tren, dan preferensi makanan luar, variabel terikat, Y, perilaku konsumtif mereka dari indikator pembelian dilihatnya. Dan yang terakhir ada unit analisis. Dari sampel penelitian ini, total yang kami kumpulkan berjumlah 70 responden. Baik, selanjutnya metode pengumpulan data, penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert 1 sampai dengan 5. Data dianalisis menggunakan SPSS untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, analisis statistik deskriptif, dan regresi linier sederhana sehingga diperoleh hasil yang akurat dan berbasis data. Boleh di next? Boleh di next? Next. Selanjutnya adalah analisis deskriptif variabel gaya hidup. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden paling dominan memiliki pola kebiasaan makan yang praktis dengan cenderung membeli makanan di luar kos dibandingkan memasak sendiri. Aktivitas sosial mahasiswa berada pada kategori sedang. Mereka cukup seimbang antara beraktivitas di luar dan di dalam kos. Sementara itu, tingkat mengikuti tren memiliki nilai terendah, yaitu yang berarti mahasiswa tidak terlalu terdorong oleh tren atau tekanan sosial untuk ikut gaya hidup teman sebayanya. Boleh di next? Selanjutnya adalah analisis deskriptif variabel pengelolaan dan perilaku keuangan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kampus dan promosi menjadi faktor kuat yang mempengaruhi perilaku konsumtif, diikuti kepuasan untuk membeli barang yang diinginkan. Media sosial juga turut mendorong konsumsi melalui pencarian referensi tempat makan. Responden menyadari gaya hidup membuat mereka lebih boros dan terkadang sulit mengontrol keinginan membeli, namun pencatatan keuangan masih jarang dilakukan. Selain itu, responden juga jarang membeli barang hanya karena sedang tren, sehingga konsumsi lebih dipicu oleh promo dan keinginan pribadi bukan sekedar mengikuti viralitas. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji kualitas data yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Untuk uji reliabilitas ini terdapat 15 pertanyaan dalam kuesioner
di mana pertanyaan ini sudah konsisten dan dapat dipercaya, dan sudah ada 70 data valid yang dapat digunakan untuk perhitungan. Hasil uji untuk nilai Cronbench Alpha ini sebesar 0,856, yang dimana termasuk sangat baik karena standar minimal reliabilitas 0,7, artinya seluruh pertanyaan dalam kuesioner terbukti konsisten dan stabil. Yang selanjutnya ada uji validitas, di mana uji validitas ini menyatakan untuk instrumen penelitian ini sudah valid, dan untuk nilai R tabel ini sekitar taraf signifikansinya ini sekitar 0,05 dengan jumlah responden 70, yang artinya semua butir memiliki nilai korelasi yang lebih besar daripada R tabel, sehingga setiap item dinyatakan mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Dengan demikian, instrumen penelitian layak digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Oke, untuk selanjutnya uji asumsi statistik kita terdiri dari ada uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Boleh di next. Yang pertama adalah uji normalitas. Ini menggunakan metode Kolmogorov, Smirnov menghasilkan nilai signifikasi yang cukup besar, yaitu 0,024, yang lebih kecil daripada 0,05. Yang berdasarkan hasil tersebut, data dinyatakan tidak berdistribusi normal, namun pada uji Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikan sebesar 0,118, yang lebih besar daripada 0,05. Karena jumlah responden penelitian adalah 70 responden dan Shapiro-Wilk lebih sesuai untuk jumlah responden di bawah 200, maka hasil ini cukup dijadikan acuan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Boleh di next. Ada uji autokorelasi. Ini nilai koefisien korelasi persen antara variabel total X dan total Y adalah sebesar 0,591. Nilai menunjukkan bahwa ada hubungannya yang cukup kuat dan positif, yang berarti semakin tinggi nilai X, maka cenderung diikuti oleh peningkatannya total Y. Selain itu, signifikasi sig1 Taillet sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut signifikasi secara statistik, sehingga korelasi yang terjadi bukan disebabkan oleh kebetulan semata. Boleh di next. Uji multikolinearitas itu ada di bagian ini. Nah, nilai condition index terdiri adalah 8.223, masih berada jauh di bawah batas 30 yang biasanya digunakan sebagai indikator adanya masalah multikolinearitas. Selain itu, proporsi varians pada masing-masing dimensi tidak menunjukkan nilai tinggi secara bersamaan pada variabel bebas. Nah, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami multikolinearitas, sehingga variabel X dinilai tidak saling mempengaruhi secara berlebihan dalam model regresi terhadap total Y, jadi stabil. Boleh di next. Ada uji heteroskedastisitas. Itu ada titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah garis horizontal. Nah, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heterokedastisitas dan memenuhi asumsi homokedastisitas. Boleh di next. Yang terakhir itu ada uji linearitas. Ini adalah uji dengan 70 responden valid menunjukkan bahwa hubungan X dan Y bersifat linear. Nah, bersifat linear, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi linearity 0,00 itu di bawah 0,05, sehingga hubungan linear antara variabel dinyatakan signifikan. Sementara itu, nilai variation from linearity 0,493 itu lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang berarti daripada pola linear. Nah, dengan demikian kesimpulannya bahwa model memenuhi asumsi linearitas dan layak digunakan sebagai analisis regresi. Boleh dilanjutkan? Baik, uji hipotesis ini dilakukan untuk melihat apakah gaya hidup ini berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Next.
Di sini ada uji F. Uji F itu untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Nah, di sini eh, nilai F-nya itu terhitung tinggi sebesar 36,406 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Nah, karena nilai probabilitas ini jauh di ambang batas toleransi kesalahan itu 5%, maka dapat dipastikan bahwa variabel gaya hidup ini yang X memiliki kemampuan yang nyata untuk mempengaruhi variabel pengelolaan keuangan yang Y pada penelitian ini. Next. Lalu uji T. Uji T ini dilakukan untuk menguji pengaruh gaya hidup secara langsung terhadap perilaku konsumtif. Yang mana di sini itu nilai signifikansinya 0 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisiennya juga bernilai positif sebesar 0,537, mengindikasikan adanya hubungan yang searah. Nah, artinya semakin tinggi atau meningkat gaya hidup seseorang, maka skor pengelolaan keuangannya juga mengalami peningkatan yang signifikan secara statistik, yaitu sebesar 6,034 kali dari standar errornya. Next. Nah, koefisien determinasi ini untuk mengukur seberapa besar gaya hidup menjelaskan perilaku konsumtif. Nah, di sini eh, ter- eh, didapat angka sebesar 0,349. Angka ini memiliki arti bahwa variabel gaya hidup ini yang X berkontribusi sebesar 34,9% terhadap naik turunnya variabel pengelolaan keuangan. Nah, sedangkan sisanya 65,1% itu dipengaruhi dari variabel lain selain dari gaya hidup. Kesimpulannya, eh, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel gaya hidup dengan pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan secara statistik dengan nilai T hitung sebesar 6,034 yang menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima. Artinya, pola gaya hidup mahasiswa memiliki peran nyata dalam menentukan bagaimana mereka mengelola keuangannya. Besarnya kontribusi pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan sebesar 34,9%. Ini berdasarkan yang koefisien determinasi yang tadi. Nah, ini tuh artinya bahwa 35% variasi dalam perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa ini dijelaskan oleh faktor gaya hidup, sedangkan 65%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang selain gaya hidup. Dan untuk sarannya, bagi mahasiswa disarankan untuk lebih bijak dalam mengontrol gaya hidup. Mengingat gaya hidup terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan, mahasiswa sebaiknya mulai memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan dan mengurangi aktivitas konsumtif yang berlebihan agar kondisi keuangan pribadi tetap sehat dan terjaga. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat masih terdapat 65,1% pengaruh dari faktor lain di luar model ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah atau mengembangkan variabel lain seperti literasi keuangan, uang saku, atau kontrol diri untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa, serta memperluas jumlah sampel atau jangkauan responden agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan baik. Ini untuk lampirannya ada Google Form penelitian yang kami bagikan. Boleh di next. Ini terdapat 15 pertanyaan dan semuanya dari 70 responden. Jadi semuanya mengisi ke 15 pertanyaan yang terlampir dalam Google Form. Boleh di next aja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.